Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu walaupun masih dibatasi oleh tempat dan jarak. Saya percaya kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Saya percaya kasih Tuhan yang meningkatkan hati kita dan hati Anda terus kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu ini. Saya percaya jika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, jangan pernah takut, jangan pernah berlebihan, dan tetap waspada untuk menjalani kehidupan ini. Sebelum memulai firman malam hari ini, saya mengundang Anda saya untuk menaikkan pujian karena kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus sudah hadir dalam acara saat ini. Mari kita nyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan buka, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita ulang dari awal dengan sungguh. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan ku buka untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kata sekali dengan kuasa. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di tengah anak-anak-Mu saat ini, biar kekuatan yang daripada-Mu itu mengalir di tempat ini dan di tempat saudara kami di mana berada. Kekuatan-Mu itu nyata dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk menghadapi setiap tantangan, setiap musim dalam hidup kami mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan waktu ke depan ini supaya kami boleh menikmati firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu tajam dan kuat, dan boleh menjadi kekuatan buat manusia rohani kami Tuhan. Dan kami boleh diperbarui terus dari hari ke hari Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Saya mau membagikan firman pada saat ini
tentang kasih, saudara. Karena jujur kalau saya melihat saat ini orang-orang sudah tidak peduli dengan saudara yang lain. Jadi memikirkan diri sendiri, tidak ada kasih. Kasihnya mulai hambar, mulai pudar, mulai tawar, saudara. Saya terbeban sekali untuk menyampaikan ini karena kita sebagai anak Tuhan kita harus menjadi penyalur kasih, kita harus menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan kasih. Apalagi dengan keadaan seperti ini ya, kita sudah nggak bisa bersentuhan berjabat tangan, kita nggak bisa berdekatan. Ini suatu bukti bahwa ini sudah mendekati akhir zaman, saudara. Oleh sebab itu saya rindu menyampaikan firman ini supaya menjadi kekuatan buat kita. Orang tua berharap anaknya itu baik. Agama mengharapkan atau memberikan sesuatu yang baik, tapi semua itu adalah buah. Di balik semuanya itu ada sesuatu yang lebih penting, yaitu akar. Semua itu berasal dari akar. Nah, malam hari ini saya bicara tentang kasih itu adalah akar. Terus garis-garis kenapa? Karena kalau akarnya itu putus, akarnya itu kasih, akarnya itu kuat, yang keluar nanti buah-buahnya itu pasti buah-buah yang manis. Kita kalau mengandalkan kekuatan kita sebagai orang tua, seringkali kita menganjurkan hal-hal yang baik. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka hal itu akan gagal. Tapi ketika kita mengundang Roh Kudus, makanya tadi saya mengundang Roh Kudus untuk hadir supaya kita diterangi oleh kasih Tuhan. Jadi kasih itu menjadi dasar fondasi dalam hidup kita. Kasih sudah lama sudah kita dengar ya dari hamba Tuhan yang terkenal di gereja disampaikan. Tapi inti dari semua itu, apakah kasih itu masih ada dalam hidup Anda dan saya? Oke, mari kita buka di Efesus pasal 3 ayat yang ke-14. Kita buka ya. Saya tertarik dengan ayat ini, kenapa? Karena ini sangat memberkati saya, saudara. Efesus 3 ayat 14-21, saya bacakan buat saudara ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ini doa Paulus ya, saudara ya. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam Jumat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini perlu digarisbawahi, saudara. Kasih itu adalah akar. Jadi bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah kita itu kehilangan kasih. Hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan sesama kita sebagai saudara seiman. Jangan sampai kita itu kekristenan kita itu dinilai semakin turun. Oke lah, kalau kekristenan itu bicara apa? Tentang keras jalan, tentang apa? Pelayanan, tentang apa lagi, saudara? Mungkin saudara juga sudah berkecimpung di dalam pelayanan. Tapi inti dari itu semua adalah kena kasih. Karena seperti dikatakan di firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sudah memberikan anak yang tunggal, mengasihi kita. Jadi kita sebenarnya harus mengasihi lebih lagi, saudara. Jangan pakai standarnya, kamu kalau mengasihi aku mengasihi kamu. Jangan, saudara. Firman Tuhan jelas mengajarkan kita itu harus memberikan kasih. Nah, dari dasarnya itu, dari akarnya, kalau kita punya kasih, maka semuanya itu akan dilihat dari uang. Jadi apa bukti bahwa
kasih itu adalah ada. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan buat Anda, yaitu satu, fokus pada Tuhan. Seperti Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang engkau perbuatkan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi itu adalah fondasi. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kasih itu akan semakin bersemi dan bersemi lagi. Jadi seperti tanaman, saudara. Kalau akarnya kuat, ada pupuk, ada rapuh, ada air juga. Air berbicara tentang apa? Tentang firman Tuhan. Jadi fokus pada Tuhan. Apalagi kalau kita menghadapi saat ini ya, jangan fokus pada pekerjaan dengan kekuatan, dengan pengalaman kita, saudara. Itu nggak akan bisa memenangkan pergumulan kita, saudara. Fokus sama Tuhan. Itu yang ingin saya bagikan buat Anda. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita dilahirkan? Kalau bukan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Hidup ini hanya sekali, saudara. Waktu begitu sangat cepat. Jangan pernah kita itu menyia-nyiakan waktu yang sangat sedikit ini, saudara. Betapa baiknya Tuhan itu. Kalau saya boleh flashback ke belakang, jujur saya itu sangat bersyukur sekali pada Tuhan. Dari saya masa kecil, saya itu dijagai ketika saya itu berteman dengan orang-orang yang mungkin tanda kutip tidak berkenan. Saya diingatkan, ini jalannya salah. Jadi saya ditarik pelan-pelan. Saya percaya saya adalah imam yang rajani, pilihan Allah. Dari situ saya sadar, ini saya nggak mau main-main dengan hidup ini, saudara. Saya mau membalas cinta kasih Tuhan lewat hidup saya. Jadi jangan pernah menyerah, tetap fokus sama Tuhan, saudara. Ayat yang ke-18 kita baca, saudara ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita harus mengenal hal itu, saudara. Kalau itu sudah kita hafalkan di luar kepala, melekat dalam hati kita, saya percaya kita nggak akan pernah lelah untuk menjalani hidup ini, saudara. Saya harus menyampaikan dengan jelas bahwa kita bukan untuk mengejar pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi belajar untuk memahami firman Tuhan. Karena kalau kita paham betul, itu enak. Saya sama istri menikah 17 tahun harus memahami betul. Ketika sebagai contoh ya, saat ini belakangan ini saya lagi ada coba sedikit sih tentang ikan ya, sebenarnya. Ikan koi itu kena musibah, nggak tahu kenapa tiba-tiba mati. Tapi saya belajar untuk tidak menyalahkan dengan keadaan tersebut. Saya belajar untuk memahami. Dan ketika saya tahu, saya memahami juga. Ketika beli ikan, itu dia tahu, nggak akan yang mahal-mahal juga. Sebatas kemampuan dan yang wajar-wajar. Jadi saya paham betul. Saya nggak perlu berdebat di depan penjual ikan. Tapi saya paham betul. Ini saya. Sama hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kalau kita paham betul Tuhan itu adalah kasih, maka kita itu akan memberikan kasih juga, bukan kasih yang bersyarat, kasih yang agape, yang tidak mengenal batas, saudara. Sampai kapanpun engkau disakiti, engkau dikecewakan dengan siapapun juga, tetap kita mengasihi. Itu adalah syarat untuk kita bisa fokus sama Tuhan, ya. Kita mengenal Tuhan, Tuhan adalah kasih, kita sebagai anaknya harus mengasihi. Oke. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, belajar firman, jangan pernah menyerah ya. Terus ya, jangan pernah, aku sudah belajar lama, nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan karakter aku. Jangan, saudara. Yang kedua adalah Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah itu mengasihi apapun keadaan kita. Seperti yang saya sampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengambilkan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat favorit waktu saya masih umur belasan itu. Itu sekarang mungkin maaf ya, nggak pernah didengar, atau mungkin ya kita nggak rindu lagi dengan firman itu. Jangan, saudara. Firman itu akan terus menerangi hati pikiran kita sampai kapanpun, sampai tua, sampai memutih rambut kita. Kita akan perlu namanya firman Tuhan. Ya toh, jangan pernah kita tuh, aku sudah lumayan lama ikut Tuhan, sudah bersih lama. Jangan, saudara. Belajar memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita tuh cepat kuat menghadapi musim-musim saat ini.
melalui percobaan apapun juga, jangan pernah lupa bahwa Allah itu lebih mengasihi kita. Amin saudara. Jangan pernah lupakan Tuhan. Pokoknya berarti fokus sama Tuhan. Terus yang kedua ini adalah Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu yang harus kita pahami betul, saudara. Dalam hidup ini seringkali kita melupakan atau tidak mengundang Tuhan dalam hidup kita. Jujur, saya juga akhir-akhir ini merasakan, oh iya ya, kasih itu kok nggak ada lagi. Kasih itu kok nggak nyata lagi dalam hidup saudara seiman kita. Itu membuat kita itu introspeksi kembali. Jadi jangan pernah kita itu kehidupan kerohanian itu semakin datar dan turun-turun, jangan juga. Semakin naik dan semakin naik. Jadi jangan pernah lupakan bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Apapun sejelek-jeleknya kita, sekotor-kotor apapun kita, percayalah Tuhan itu, Allah kita itu mengasihi kita. Sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah mati di kayu salib. Ya, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia. Ya, kita harus menghidupi. Doa Paulus ini cukup jelas ya di Alkitab ini, saudara ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang yang kudus dan dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu saudara. Anda diberkati saudara. Ingat, ini adalah masa-masa penuaian. Jadi jangan pernah kita nanti tertinggal. Hidup benar, hidup kudus, fokus sama Tuhan. Saya berdoa supaya kasih kita semakin kuat, akan kuat dalam pengenalan firman Tuhan. Hidup kita akan terus diberkati. Saya percaya kalau sebuah pohon, saya cukup dengan cerita saya punya pohon kelengkeng ya saudara ya. Saya dulu itu nggak ngerti, saya hanya menyirami pagi sama sore hanya atasnya saja, daunnya aja, tapi tidak di dasar potnya, tanahnya sama airnya itu nggak sampai turun ke bawah. Ternyata kok tengah hari daunnya sama bunginya itu kok agak layu ya. Oh, ternyata kurang air. Nah, mulai hari itu saya isi tanah yang di pot itu dengan air yang cukup menurut ukuran saya, dan saya siram lagi. Ternyata dia butuh air. Sama dengan hidup kita butuh firman Tuhan. Harapan Tuhan supaya hidup kita itu berbuah. Sama, kita nggak akan bisa berbuah kalau akar kita tidak menyerap firman Tuhan. Kalau akar kita tidak dialiri dengan air, kita akan menjadi layu, kita akan menjadi jenuh. Loh, mungkin kok kayak begini saja ya, tidak ada semangatnya, tidak ada gegernya saudara. Jadi seperti itu saya dapat sesuatu, oh iya ya, kelengkeng, buah kelengkeng itu, tanaman kelengkeng itu bisa berbuah kalau akarnya bisa menyerap sari, ya semacam pupuk, air juga saudara. Jadi berakar kuatlah kepada firman Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, firman malam hari ini boleh menjadi kekuatan buat Anda dan saya. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengasihi Engkau lebih lagi ya Allah, biar kasih-Mu terus semakin kuat. Hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami boleh menjadi kesaksian buat orang-orang yang butuh kekuatan Tuhan. Kami memberkati setiap para leader, setiap coach, CGL juga Tuhan, yang berkat damai sejahtera-Mu terus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap keluarga-keluarga, pekerjaannya Tuhan, kekuatannya terus Kau berikan supaya hidup mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih setia dan sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara-saudari semuanya.